Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya, Febriska Ananda, dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Ekonomi. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi. Tahun masuk 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran, yaitu masalah dan sistem ekonomi. Sedangkan media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah media audiovisual berupa PowerPoint. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas mengenai masalah dan sistem ekonomi, di mana kita akan membahas mengenai pertama, masalah pokok ekonomi, biaya peluang, dan sistem ekonomi. Part 1. Masalah pokok ekonomi. Jadi, masalah pokok ekonomi itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, itu adalah what. Ini berisikan tentang barang apa yang akan dihasilkan dan berapa banyak jumlah yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan. Lalu yang kedua adalah how. Bagaimana menentukan sumber daya yang akan disediakan, dialokasikan, dan dikombinasikan agar mendapat hasil yang maksimal. Dan yang terakhir itu adalah for whom. Untuk siapa? Ini berhubungan dengan target penjualan atau konsumen dari produk yang diolah. Part 2. Kamu pernah kebingungan atau pernah dihadapkan pada suatu pilihan di mana kamu tidak bisa memiliki kedua-duanya? Itu dalam ekonomi disebut biaya peluang. Di saat kamu dihadapkan pada dua pilihan, namun kamu hanya dapat memilih satu. Contohnya, kamu mempunyai dua jilbab, warna ungu dan berwarna pink. Tentunya kamu tidak akan bisa memilih kedua-duanya atau memakai kedua-duanya. Maka kamu harus memilih salah satu. Apakah memakai warna ungu atau memakai warna pink? Apabila kamu memilih warna pink, berarti warna ungu itulah yang disebut biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Contohnya, ketika kamu memiliki uang jajan 5.000, lalu ketika waktu istirahat, kamu menggunakan uang tersebut untuk berbelanja. Apakah membeli nasi atau membeli burger? Itu juga disebut biaya peluang, karena kamu tidak akan bisa memilih keduanya. Harus ada yang dikorbankan. So, pastinya paham kan? Lalu, part 3. Kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi inilah yang akan membahas atau akan menyelesaikan untuk masalah ekonomi. Sistem ekonomi di setiap negara itu berbeda-beda. Secara umum, sistem ekonomi terbagi menjadi 5. Yang pertama, kita kenal dengan ekonomi pasar. Lalu ada ekonomi komando. Lalu yang ketiga ada ekonomi campuran. Selanjutnya yang dipakai oleh negara Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Dan terakhir, yang sedang marak-maraknya dan sedang sangat dikembangkan itu adalah ekonomi syariah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar, di mana keputusan mengenai masalah ekonomi itu what, how, dan for whom itu ditentukan oleh produsen dan konsumen perorangan. Di mana what berarti
produsen berusaha untuk menghasilkan berbagai produk yang dapat mendatangkan keuntungan sebesar mungkin. Ini menjawab masalah mengenai apa. Lalu, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin yang dilakukan oleh perusahaan atau produsen, ini menjawab permasalahan how. Lalu yang ketiga, for whom, untuk siapa? Hal ini dalam sistem ekonomi pasar, individu menentukan karena individu membuat keputusan tentang konsumsi, barang apa yang ingin dia beli, dan berapa uang yang akan dia keluarkan. Selanjutnya kita akan beralih ke sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando, keputusan mengenai masalah-masalah ekonomi itu secara keseluruhan ditentukan oleh pemerintah. Di mana masalah what, apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang diproduksi, itu ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah merupakan pengambil keputusan secara sentral yang menjawab masalah-masalah ekonomi utama melalui kepemilikan dan penguasaan atas sumber daya ekonomi, sehingga terkesan pemerintah memaksa masyarakat untuk mengikuti aturan yang telah dibuat serinci mungkin. Lalu kita masuk ke sistem ekonomi pasar, di mana pemerintah dan swasta ini memiliki posisi yang seimbang. Pengaruh pemerintah dan swasta dalam sistem ekonomi. Contohnya, pemerintah berperan dalam menentukan kebijakan fiskal dan moneter, sementara swasta atau pasar itu berperan dalam jalur permintaan dan penawaran. Pada saat ini, dapat dipastikan tidak ada satu negara pun yang menganut sistem ekonomi komando ataupun sistem ekonomi pasar secara murni. Karena pada dasarnya, suatu pemerintahan atau suatu negara tidak pernah secara murni menggunakan sistem ekonomi komando, di mana hanya pemerintah yang berperan. Contohnya di Amerika Serikat, walaupun secara keseluruhan mereka menggunakan sistem ekonomi pasar, di mana diberikan kebebasan kepada pasar untuk menentukan kegiatan ekonomi, namun tetap saja ada di sana campur tangan pemerintah. Contohnya dalam menentukan bank sentral keuangannya. Selanjutnya, itu adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila yang terwujud dalam 5 landasan ekonomi. Yang pertama, ada ekonomi moralistik, berketuhanan. Kedua, ada ekonomi kemanusiaan. Ketiga, nasionalisme ekonomi. Keempat, demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Kelima, diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kita sudah tahu bahwasanya Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Dulunya Indonesia pernah menggunakan sistem ekonomi komando ataupun sistem ekonomi liberal. Namun dengan kesadaran dan perjuangan para ilmuwan kita, maka diciptakanlah sistem ekonomi Pancasila yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila? Pertama, peranan dominan itu dari koperasi bersama dengan perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan swasta. Dua, memandang manusia secara utuh. Manusia bukan economic man, tetapi juga sosial dan religious man. Tiga, adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau kemerataan sosial. Keempat, prioritas utama pada terciptanya suatu perekonomian nasional untuk mencapai suatu perekonomian yang mandiri, tangguh, terhormat di arena internasional, dan yang didasarkan atas solidaritas dan harmoni dalam negeri. Kelima, pengendalian pada sistem desentralisasi.
diimbangi dengan perencanaan yang kuat dicerminkan dalam cita-cita koperasi. Lalu, dalam sistem ekonomi Pancasila, kegiatan ekonomi itu berasal dari, oleh, dan untuk rakyat, di mana rakyat itu dipimpin oleh pemerintah, di mana pemerintah sendiri itu juga hasil dari pemilihan rakyat. Nah, dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk dalam sistem ekonomi syariah. Apa sih sistem ekonomi syariah? Mari kita lihat. Jadi, sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar Muslim di dunia. Lalu bagaimana sih sistem ekonomi syariah? Yang pertama, itu menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Artinya barang yang dimiliki bukan hanya milik manusia itu, tapi juga milik Tuhan atau Allah yang Maha memiliki. Kelima, terikat akidah, syariah, serta moral. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Ketujuh, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Kedelapan, melarang praktik riba. Inilah poin kedelapan yang menjadi poin utama atau yang paling membedakan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional. Lalu, dalam sistem ekonomi syariah itu terdapat nilai-nilai dasar. Ada 3. Yang pertama, nilai dasar pemilikan. Kedua, nilai dasar keseimbangan. Ketiga, nilai dasar keadilan. Selain memiliki nilai-nilai dasar, dalam sistem ekonomi syariah juga memiliki nilai-nilai instrumental, di mana ada zakat, ada kerjasama ekonomi, dan yang terakhir adalah peranan negara. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Saya Febriska Ananda, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.